Ya sebenarnya sedih juga sih saat ngedenger aksi yang kayak kemarin gitu kan. Cuman kadang juga suka mikir gitu loh tentang apa ya, paham yang berkembang kayak teori konspirasi gitu loh. Ya tadi yang kata Ustadz yang semenjak 11 September itu Iya. ya Islam di tanda kutip gitu kan malah disudutkan. Penangkapan terduga teroris kembali dilakukan oleh tim Densus 88 anti teror Polri di 2 provinsi. Dua terduga teroris ini apakah betul anggota JAD dan berafiliasi dengan ISIS? Kita ngeganggu agama lain itu juga nggak boleh kan dalam agama. Ngebunuh, maksudnya gangguannya nggak boleh gitu, apalagi ngebunuh gitu. Pemirsa, Densus 88 menggerebek rumah terduga teroris berinisial AR, warga Nanggewer, Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Indonesia resmi melabeli kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai teroris. Yang salah itu bukan ayat ya, berarti pola pikir dia ya. Yang menerima ayatnya itu yang salah gitu. Densus 88 anti teror menangkap 8 terduga teroris di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Sebenarnya salah nggak sih Sat? Maksudnya apakah sebenarnya kan yang salah itu bukan ayat ya, berarti pola pikir dia ya. Yang menerima ayatnya itu yang salah gitu Sat ya. Iya, gitu. Ya benar Bang Hadid ya. Jadi ini buat yang di rumah gitu ya, di rumah ya. Ketika ngaji itu ya, diusahakan kalau ngaji jangan sendiri. Oh. Islam itu mudah ya, mudah. Iya, Al-Quran itu mudah sekali. Tapi ketika antum ngaji sendiri, dia ketika menemukan sesuatu yang keliru lah ya Sat ya. agak namanya yang antum bingung untuk menerjemahkannya, ya. maka antum butuh seorang guru. Ya, benar. Rasulullah butuh Jibril ya, para sahabat butuh Rasulullah, para tabiin butuh para sahabat, tabiin sama kita juga butuh. Saya pun butuh guru. Dia butuh guru untuk bertanya di mana. Tadi saya habis ikut taklim Bang Hadid ya. Habis ikut taklim saya dengar berarti ada pemahaman saya yang akhirnya jadi meluas, tidak sempit lagi, bertambah dan tidak kecil lagi gitu. Jadi banyak ayat-ayat yang diambil diinterpretasikan memang jangan sampai keliru. Kalau keliru bisa kacau. Ya. Bahkan kalau kita mau pakai ayat untuk kemaksiatan itu bisa saja Bang Hadid. Iya benar ya. Bisa saja. Enggak Ya. cuma aksi terorisme ini. Bukan ya. hanya aksi terorisme. Kalau dipotong-potong saja gitu ya. Bisa saja jadi banyak. Kalau yang biasa ayat dipakai oleh teroris kan biasanya yang tentang ayat-ayat perang ya. Iya. Jika engkau bertemu maka faktulu, maka bunuhlah dia gitu ya. Bunuh luar biasa. Ini siapapun ketemu kita tusuk, padahal ini dia Bang Hadid pentingnya kita belajar ya. Ketika kita mempelajari satu ayat, kita lihat ini asbabun nuzulnya gimana. Gimana Rasulullah saat di sirahnya? Apakah Rasulullah melakukan hal tersebut? Enggak. Kalau ketemu dengan orang yang beda keyakinan kita langsung dibunuh, itu pamannya Rasulullah itu hidup bersama Rasulullah kan? Iya benar. Iya, hidup bersama Rasulullah. Ya maksudnya serem juga ya, maksudnya ketemu bunuh gitu kan. Iya, kayaknya gitu. salah juga. Secara logika juga kayaknya nggak masuk gitu saat kalau Iya anak ayat yang sering dipakai itu faktulu, maka bunuhlah dia, perangilah dia, itu yang sering dipakai oleh mereka. Bahkan di ajaran Islam saya pernah dengar gitu dari Ustadz, kita ngeganggu agama lain pun itu juga nggak boleh kan dalam agama. Ngebunuh, maksudnya gangguannya nggak boleh gitu, apalagi ngebunuh gitu ya. Teman kita kepleset ya, nih. Terus kita ketawa, kata Nabi jangan. Kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh saudaramu salah dan membuat kita ingin ketawa, bayangkan kalau kita itu nanti yang seperti itu. Ya benar. Itu sampai ke situ loh. Iya benar. Iya, sampai menjaga perasaan tetangga, menjagakan perasaan aja kita udah luar biasa di Islam. Tidak boleh menyakiti hewan, tumbuh-tumbuhan di dalam Islam. Karena sesuai dengan Islam kan artinya selamat. Iya. Jadi ya salaman. Ya, maksudnya kan dalil yang dipakai oleh orang-orang yang melakukan aksi teror itu kan jihad. Padahal kan yang saya tahu itu jihad itu nggak boleh ngebunuh wanita gitu kan. Terus juga nggak boleh ngerusak
merusak tanaman, terus bunuh anak kecil juga kan nggak boleh Ustaz ya. Jadi kalau kita bicara jihad lebih dalam di Al-Qur'an Bang Hadit ya, kalau Allah bicara tentang kata jihad, perang, ma'arakah, kital tuh ya, ghazwah segala macam itu ya. Itu ada 3 ya kalau kita kelompokkan. 1 itu bicara bahwa seorang muslim dia itu sedang membela diri. Ya. Dia maka dibutuhkan peperangan. Kemudian yang kedua itu bicara tentang perjanjian antara orang muslim dengan orang kafir. Orang kafir tersebut kemudian justru berkhianat. Contohnya orang-orang Yahudi di Madinah. Maka harus diperangi dia. Jadi seperti itu. Yang konteks satu lagi ya perang secara umum, cerita tentang perang secara umum. Jadi di dalam Islam itu kalau saya dulu pernah dengar dosen saya, banyak kan perang di dalam Islam itu defensif. Iya benar. Bukan ofensif. Iya. Dia. Jadi bahasa Betawinya lo jual gue beli ya. Lo jual gue beli jadi gitu. Jadi enggak ada tuh yang kemudian ofensif. Lagi pula kalau kita untuk contoh ya peristiwa nauzubillah yang kemarin di daerah-daerah tadi. Islam itu kan bukan daerah perang ya. Iya benar. Jadi ya. Indonesia, Jadi kalau ente ingin berdakwah, ente ingin berjihad, pilihlah medan-medan jihad yang bisa dilakukan di sini. Contoh jihad seni. Dia. Ada seni yang kemudian seni cabul, lawan dong sama seni yang bisa mengajarkan orang untuk hal yang positif. Itu juga termasuk tuh Ustaz jihad ya? itu jihad ekonomi, ini riba, bicara riba gitu ya, ekonomi yang kemudian menyengsarakan rakyat, antum buat dong. Jadi ya jihad apa lagi, jihad membuka lapangan kerja, ini lapangan kerja orang-orang justru dalam melakukan itu banyak kemaksiatan di sini. Ya, jadi jangan menyempitkan makna jihad tadi ya, hanya sebagai perang, walaupun pada akhirnya jihad itu nanti juga akan ke arah perang di saat momen-momen tertentu. Ya, ada gitu waktunya. Ada gitu waktunya. Ya. Ada waktunya. Cuman ya belum sekarang gitu Ustaz ya. Iya. Iya, oke. Jadi kalau yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang seperti di Palestina, mereka dijajah gitu. Mereka kan sedih banget itu, mereka dibilang teroris padahal mereka diambil tanahnya. Iya benar. Dia diambil tanahnya tapi mereka dibilang teroris. Iya, Gitu. benar. Ya sebenarnya sedih juga sih saat ngedenger aksi yang kayak kemarin gitu kan. Cuman kadang juga suka mikir gitu loh tentang apa ya, paham yang berkembang kayak teori konspirasi gitu loh. Ya tadi yang kata Ustadz yang semenjak 11 September itu Iya. Ya Islam di tanda kutip gitu kan malah disudutkan gitu Ustadz ya. Bahkan tuh saya punya teman yang beragama Kristen gitu ya. Saya berhubungan baik gitu kan. Saya pernah nanya gitu dengan dia, gimana sih lu pandangan lu tentang Islam tuh gimana gitu loh. Iya. Ya biasa aja, gue punya tetangga Islam biasa aja gitu, ngobrol biasa aja gitu. Terus kalau ngeliat di TV juga gue nggak kayak gitu juga, biasa aja gitu. Apalagi di medsos sekarang saat. Iya. Saya juga yakin maksudnya yang menyudutkan umat Islam di medsos terutama ya belum tentu agama Kristen atau ya agama-agama lain juga gitu. Mungkin ada sebuah oknum yang memang ingin menghancurkan kita nih umat beragama gitu. Iya, lu antum bayangkan ya Indonesia dengan sumber kekayaan alam yang luar biasa dan kerukunan yang luar biasa yang sudah di apa namanya? Dicontohkan oleh founding father kita, dia bahwa kita bisa hidup rukun dengan berbagai macam suku, bahasa, agama. Dia itu yang dimanfaatkan gitu ya. Ya terkadang kayak terharu gitu saat maksudnya kayak teman saya nih waktu Idul Fitri dia ngucapin, dia selamat Idul Fitri ya. Oh iya terima kasih. Tapi kalau lu Natal gue nggak bisa ngucapin ya. Soalnya itu dilarang di agama gue gitu kan. Oh santai, gue juga nggak ngarepin ucapan dari lu gitu. Jadi kayak biasa aja sih. Sebenarnya biasa aja. Bang Hadit itu pada teman ya. Iya. Keluarga istri saya. Oh ada juga Sat. Beda keyakinan dengan istri saya. Dia beda keyakinan. Jadi ketika mereka melaksanakan Imlek, mereka kemudian ada Natalan, kemarin Paskah gitu ya, nggak ada masalah gitu. Biasa aja sebenarnya. Istri saya pakai jilbab, mereka terserah mereka itu biasa saja gitu. Jadi kita di Islam ini nggak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada gitu, masalah gitu ya. Jadi kayak ada oknum yang membesar-besarkan ini gitu. Iya Ya. betul. Bahkan ya, teman saya yang agama Kristen pun saya nggak ngucapin juga nggak masalah gitu. Iya. Kenapa di medsos?
lu nggak bineka tunggal ika, lu nggak menghargai perbedaan, apaan sih begitu? Perasaan biasa aja nih, teman saya nih saksinya yang Kristen pun dia nggak, ya biasa aja gitu, nggak ngucapin gitu.